Usulan perubahan turnamen sepak bola Piala Dunia menjadi turnamen 2 tahun sekali masih dalam proses pembahasan oleh pihak terkait. Usulan ini didasarkan pada tingkat keuntungan yang bisa dihasilkan lebih sering, menyusul peningkatan frekuensi pengorganisasian jika usulan ini bisa dilaksanakan. Piala Dunia dikenal sebagai turnamen yang berlangsung setiap 4 tahun, dengan hak tuan rumah berpindah antar benua. Mengapa Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun sekali? Check this out. Sebelum dimulainya turnamen Piala Dunia, Olimpiade modern diadakan jauh lebih awal pada tahun 1896. Salah satu cabang olahraga yang dicoba dipertandingkan dalam Olimpiade adalah sepak bola. Di era itu karena kendala logistik dan fasilitas yang tersedia, pertandingan sepak bola biasanya hanya diselenggarakan di turnamen lokal yang dikelola oleh asosiasi sepak bola tingkat kabupaten atau negara bagian. Jarang sekali masyarakat pada saat itu menyaksikan pertandingan antar negara berlangsung kecuali negara tetangga, seperti pertandingan antara Inggris dan Skotlandia yang berlangsung pada tahun 1872. Pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol itu menjadi laga pertama dalam sejarah masyarakat dunia yang menampilkan dua tim yang mewakili dua negara di atas lapangan hijau. Sambutan para supporter dan masyarakat internasional yang ingin melihat tim nasional saling bersaing memungkinkan sepak bola dimasukkan ke dalam Olimpiade 1900 di Prancis, Paris sebagai ajang pertunjukan. Untuk mengefektifkan pembangunan olahraga agar berkembang ke satu arah yang konkret, dilakukan upaya pembentukan badan khusus untuk mengawasi olahraga sepak bola. Beberapa negara Eropa mulai berdiskusi di antara mereka sendiri untuk membentuk panitia khusus untuk memantau jalannya dan tata letak olahraga pada tahun 1904. Dengan partisipasi negara-negara seperti Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Swedia, dan Swiss. Spanyol saat itu belum memiliki perwakilan nasional yang kemudian diwakili oleh pengurus Madrid Football Club yang sekarang menjadi Real Madrid. Mereka sepakat untuk membuat kerjasama untuk mendirikan Federation Internationale de Football Association, dikembangkan menggunakan bahasa Prancis dengan singkatan FIFA, karena Prancis menawarkan untuk menjadi tuan rumah konferensi untuk pertama kalinya. Itu sebabnya nama FIFA resmi ditulis dalam bahasa Prancis sampai sekarang. Banyak orang pasti tidak menyadari jika nama lengkap FIFA sebenarnya bukan dalam bahasa Inggris. Menyusul keberhasilan pembentukan badan khusus untuk mengatur perjalanan sepak bola, FIFA mulai diberi kesempatan untuk memainkan peran pendukung dalam penyelenggaraan acara sepak bola, mulai dari beberapa turnamen lain pada tahun 1906 dan Olimpiade dengan Olimpiade tahun 1908. Setuju untuk bekerja sama, Komite Olimpiade dan FIFA memulai hubungan resmi pertama mereka dengan penyelenggaraan pertandingan sepak bola Olimpiade 1908 di London. Tapi sebagian besar pertandingan berakhir dengan hasil yang agak sepihak karena kualitas pemain yang tidak merata antar negara. Alasan utamanya adalah karena ketatnya persyaratan Olimpiade jika semua peserta atau pemain yang bertanding dalam Olimpiade harus merupakan atlet yang amatir. Kondisi ini menjadi kendala utama bagi negara-negara yang pada saat itu telah mulai membentuk skuad sepak bolanya sendiri dengan pemain yang berstatus profesional. Situasi para pemain amatir ini tetap berada di rangkaian turnamen Olimpiade, menyebabkan FIFA mulai merasa jika kemajuan sepak bola tidak bisa berlangsung selama masih memenuhi ketentuan penyelenggaraan Olimpiade. Status wajib amatir dikhawatirkan FIFA karena hanya mengakibatkan banyak tim gagal mempersiapkan tim yang benar-benar solid untuk bertanding. Faktor inilah yang menjadi alasan pemimpin tertinggi FIFA mengambil langkah untuk membuat turnamen berbeda di bawah organisasinya sendiri. Pertandingan Olimpiade 1928 di Belanda melihat kebangkitan sepak bola menjadi acara paling populer ketika Uruguay mengalahkan Argentina untuk memenangkan medali emas. Menyadari jika itu adalah momen terbaik bagi mereka untuk melepaskan diri dari Olimpiade, FIFA memulai rencana turnamen sepak bola internasional dengan turnamen pertama dimulai pada tahun 1930. Supaya para penggemar sepak bola tidak bingung dengan adanya turnamen sepak bola yang baru, FIFA mengumumkan jika sepak bola tidak akan dipertandingkan pada Olimpiade tahun 1932.
Hanya satu turnamen, Piala Dunia tahun 1930 yang dianggap sebagai turnamen sepak bola resmi yang dikonfirmasi oleh FIFA. Meski berpisah dengan Olimpiade, FIFA tetap menghormati kerjasama baik dengan Olimpiade yang telah memberi mereka platform exposure dan titik awal. Untuk memastikan jika jadwal kedua turnamen itu tidak terganggu, FIFA setuju untuk menyelenggarakan Piala Dunia setiap 4 tahun seperti Olimpiade, dengan penyelenggaraan berlangsung pada tahun kedua setelah Olimpiade. Tuan rumah Piala Dunia 1930 di Uruguay membuat tuan rumah mengulangi pencapaian mereka di Olimpiade tahun 1928 dengan mengalahkan Argentina dengan skor 4-2, membuat Uruguay lolos sebagai pemenang Piala Dunia pertama. Turnamen yang diikuti oleh 13 negara yang sebagian besar oleh tim-tim dari benua Amerika Selatan karena sulitnya tim-tim dari Eropa untuk hadir, tetap membuat sambutan yang baik dan membuktikan jika Piala Dunia bisa berkembang lebih besar. Jika dinilai dari aspek saat ini, jarak 4 tahun antara setiap turnamen Piala Dunia seharusnya dianggap masuk akal untuk dipertahankan. Karena ruang lingkup penyelenggaraan harus ditanggung oleh negara tuan rumah untuk menyiapkan fasilitas yang diperlukan, jauh lebih besar dari Piala Dunia edisi sebelumnya. Jika dilihat dari aspek pemain dan tim, di era sekarang sudah ada turnamen kontinental seperti Piala Asia, Piala Eropa, dan Piala Afrika yang mengisi kalender turnamen. Apakah lebih baik mengubah penyelenggaraan Piala Dunia menjadi 2 tahun sekali? Kemungkinan situasi seperti itu akan terjadi, tapi kami percaya jika potensi pengorganisasian yang mengarah pada perolehan keuntungan komersial telah menjadi kepentingan yang tidak bisa diabaikan lagi. Bagaimana menurut kalian? Kapan Piala Dunia akan berlangsung setiap 2 tahun sekali? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.